Orang ini sangat kaya, dan juga sangat kejam. Sang istri hamil karena tidak tahan dengan kekerasan dalam rumah tangga, jadi menyewa rumah di luar. Tapi tak disangka, dia datang ke kosan. "Maafkan aku," suami bilang. Satu-satunya cara untuk menyingkirkannya adalah mati. Eng Su takut. Merangkak keluar, sang suami menariknya kembali. Lalu meludahkan seteguk air liur berbau alkohol, menarik ikat pinggangnya, ingin memukul istri. Takut Eng Su mengambil pisau di atas meja, "Aku akan membunuhmu." Keesokan harinya saat Eng Su bangun, pisau berlumuran darah di tangan, suami berbaring di sebelahnya. Bibir memar, seluruh tubuh berdarah. "Ya Tuhan." Polisi memutuskan bahwa dia adalah pembunuhnya. Eng Su terlihat polos. Mengatakan bahwa dia tidak membunuh suaminya, sekarang ibu mertua bergegas keluar. Naik ke atas badan dia, ibu nyesel karena sekarang tidak dapat membunuh dia. Orang yang membunuh putranya, begitu saja. Ji Eng Su divonis 10 tahun penjara, melahirkan di penjara. Tapi dia tidak menyerah, dia dipenjara sambil membesarkan anaknya. Tulis surat ke kantor redaksi, berharap bisa banding. Seseorang akan mengajukan banding untuk dia. Hari ini bayi menangis minta susu. Eng Su menemukan bahwa warna susunya tidak tepat. Dia menumpahkan susu ke lantai, ada pasir di dalamnya. Siapa yang melakukannya? Kakak perempuan berdiri dan mengakui. Bayinya menangis sepanjang malam, dia tidak bisa tidur. Setelah berbicara, dia masih membuat keributan, katakan pada Eng Su untuk bergegas dan merawat bayinya. Kalau tidak, dia akan melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Eng Su menjambak rambutnya, tapi tidak bisa melawan. Didorong ke sudut lalu dinaikkan ke lantai. Dipukuli, kepala sipir datang. Kunci mereka berdua, ketika kakak perempuan pergi. Tersenyum kecut pada sipir, sangat tidak adil. Karena ini semua disebabkan oleh ibu mertua. Tidak hanya menyiksa dia di penjara, tetapi juga tidak membiarkan dia bertemu dengan reporter yang menerima surat itu. Ji Eng Su di dalam ruang gelap, mendengar suara anak menangis. Dia memohon kepada sipir itu untuk ketemu dengan anak sebentar, tapi sipir itu menolak, tidak peduli. "Kau berisik, besok kau tidak boleh keluar." Tidak ada yang tahu, apa yang dia lalui malam itu. Akhirnya, sang ayah membawa kabar baik. Jika ingin cepat keluar dari penjara, suruh dia ngaku jika dia adalah pembunuhnya. Kemudian mencari bukti kekerasan keluarga, bisa mengurangi hukumannya 3 tahun. Setelah itu sang ayah datang ke rumah sakit. Dapatkan catatan pemeriksaan kesehatan Eng Su, tidak ada tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga. Saat ini, dia mengetahui, rumah sakit ini milik keluarga menantunya. Seperti inilah masalahnya, segera mencari ke rumah menantunya. "Bukan hanya putra Anda adalah harta karun, putriku. Dia juga adalah harta bagiku," lalu ucapkan satu kata dengan tegas. "Saya pasti akan menghapus kesalahan putriku di banding." Pada saat ini, seorang perawat menelepon untuk mengatakan bahwa dia telah melihat luka kekerasan dalam rumah tangga dari Eng Su. Pada saat yang sama, orang itu setuju untuk bersaksi di pengadilan. Sang ayah sangat senang. Tidak menyangka bahwa hari pengadilan dibuka, perawat itu tidak datang. Li Eng Su, banding ditolak, sekarang dia yakin. Harus dipenjara 1 tahun, wanita ini terlalu kejam. Karena dia tidak ingin menantunya dikurangi hukumannya. Menyuap saksi. Tahu reporter di tempat kejadian menemukan petunjuk baru. Dia memobilisasi hubungan, mempromosikan orang itu sebagai reporter khusus. Ayah Eng Su suka melapor, dinabrak sampai mati. Eng Su sudah tidak punya sanak saudara lagi. Dan tusukan pisau terakhir dari Kim Ho-ran. Datang ke penjara untuk ambil anak Eng Su. "Saya tidak akan membiarkan anak saya ke neraka itu." Di malam hari Eng Su menemukan sesuatu yang salah. Putrinya tidak bisa berhenti menangis. Ternyata suasana di dalam penjara tidak baik. Menderita asma. Jika tidak pindah tempat tinggal, penyakit ini akan menjadi lebih buruk, karena memikirkan putrinya. Eng Su tidak punya pilihan lain, terpaksa kasih anak ke mertua. Sebelum pergi, dia memohon pada sipir. Ambil foto dia dan anak. Setelah melihat anak udah pergi. Dalam hatinya kosong, kakak perempuan selalu mencari masalah. Seperti harimau gila, tidak takut pada siapapun. "Jangan bercanda sama saya." Lalu keduanya dikurung di ruangan yang gelap. Eng Su ingin gantung diri. Tetapi gagal, melihat foto punya anaknya. Dia tidak ingin bunuh diri lagi, hari berlalu dengan cepat. Tidak ada yang berani menggertaknya lagi. Li Eng Su fokus ke kerjaan dia. Kim Ho-ran minta seseorang untuk mengiriminya foto putrinya, ini adalah motivasi bagi dia untuk terus hidup. 10 tahun kemudian, Ji Eng Su bebas dari penjara. Dia sangat senang lalu mencari ke tempat sekolah putrinya. Tidak menyangka, putri dia panggil orang lain, ibu.
Melihat adegan ini membuat dia putus asa. Dalam hati sepertinya suruh dia harus mengejar. Akibatnya, hampir tertabrak sama mobil. Eng Su datang ke rumah ibu mertua untuk tanya info yang lebih jelas. Kim Ho-ran kasih tahu, gadis yang dia lihat itu bukan anak dia. Dia adalah anak dari pengasuhnya, dan anak Eng Su. Udah saya kasih ke orang lain, Eng Su berlutut setelah mendengar ini. Kim Ho-ran datang, dan ucapkan satu kalimat lebih kejam lagi. Membunuh anak saya tidak akan membiarkan kalian hidup bahagia. Ini adalah adil. 10 tahun menunggu waktu bebas dari penjara buat apa? Eng Su sangat marah. Duduk dan cekik Kim Ho-ran. Teriak dan tanya anak dia ada di mana. Penjaga masuk. Lempar dia keluar dari villa. Ji Eng Su menjadi gila sekarang. Masih bersikeras. Setelah bangun kembali, dia sudah di dalam rumah sakit. Dia copot jarum infus keluar, bersiaplah untuk kembali berurusan dengan ibu mertua. Polisi datang mencari dia, dan kali ini, kejahatan membobol rumah orang. Tangkap dia, dan di saat itu Kim Ho-ran kaya raya. Mengadakan acara amal di perusahaan. Juga menerbitkan buku-buku wanita swadaya. Kemudian berpura-pura memberitahu reporter untuk tidak mempublikasikan karya amalnya di koran. Di sisi lain Eng Su sudah dibebaskan. Datang ke tempat sekolah lagi. Dia ditahan, gadis yang difoto sudah mau pulang sekolah. Reporter yang datang menjemput anak dari sekolah mengenali Eng Su. Karena hari itu dia menyelamatkannya di pinggir jalan, dan mengambil foto putri babysitter. Kembalikan ke Eng Su, ketika Eng Su pegang foto itu langsung merobeknya. Melihat pengasuh keluar, berlari untuk menginterogasi. Sekarang putri kandung Eng Su adalah putri angkat reporter. Berjalan melewatinya, wanita yang baru saja keluar dari penjara ini. Karena ingin cari anak dia jadi bolak-balik. Di tempat pengasuh punya ibu mertua. Mendapatkan alamat punya sekretaris Yun. Karena saat masih di dalam penjara. Semua foto anak diantar sama dia. Tetapi ketika sampai ke alamat tersebut, Pak Yun sudah pindah rumah. Semuanya tidak baik, Eng Su. Menangis di depan makam ayahnya. Mendapat informasi dari pengelola kuburan. Setiap tahun pasti ada seseorang pria datang mengunjungi Eng Su ke toko bunga yang orang itu beli. Mendapatkan no HP, akhirnya di satu restoran. Dia melihat Pak Yun sedang memotong kayu, baru saja melihat Eng Su datang mencari putrinya. Pak Yun langsung kunci pintu. Tetapi Eng Su tidak ingin menyerah. Tetap di situ untuk minta informasi putrinya. Pada saat itu, Pak Yun terima telepon dari satu orang. Langsung keluar, Eng Su juga ikut di belakang. Ternyata putra Pak Yun sakit parah di rumah sakit. Setiap hari berbaring di tempat tidur. Gunakan ventilator untuk mempertahankan hidup. Kembali ke restoran Pak Yun. Dia ambil soju buat minum dan mulai katakan yang sebenarnya. 10 tahun yang lalu, Kim Ho-ran menjemput anaknya. Di mobil kasih ke Pak Yun. Berurusan dengan bayi ini, dan setuju untuk membantu Yun menemukan dokter terbaik untuk putranya. Setelah berbicara, keluarkan sekantong uang, biarkan dia yang menangani pekerjaan terlebih dahulu. Pak Yun mengikat bayi itu ke batu bata. Lalu lempar ke sungai, mendengar bahwa putri sudah mati. Eng Su sekarang putus asa. Kembalikan anak saya, tinggalkan surat untuk Yun. Setiap hari, dia pergi ke rumah sakit putranya Yun. Eng Su ingin melepas ventilator oksigen. Satu nyawa untuk satu nyawa. Tunggu. Dia tidak boleh balas dendam dengan orang lain. Orang yang pantas mati adalah orang yang menyebabkan semua ini. Kim Ho-ran, jadi dia menggemudi mobil punya Pak Yun. Ikut di belakang mobil Kim Ho-ran, dalam kepala terus bayangkan. Wajahnya yang menjijikan itu. Tepat waktu hari ini adalah hari kematian putranya. Kim Ho-ran meninggalkan pengawalnya, dia sangat lembut di depan makam putra. Eng Su keluarkan pisau, jalan sangat cepat. Tusuk pisau ke pinggang Kim Ho-ra, memaksanya pergi ke satu tebing. Kita mati bersama. Ah! Eng Su ingin menikam Kim Ho-ra sampai mati, tetapi dia dipukul sampai pingsan oleh pengawal. Bawa ke rumah sakit, saat dia bangun. Menemukan Yun sedang berdiri di samping. Eng So tarik jarum suntik. Masih mau cari Kim Ho-ran memutuskan pertempuran hidup dan mati. Yun menyarankannya untuk berhenti. Kamu hanya orang biasa, bagaimana kamu bisa melawannya? Eng Su tidak mau tahan lagi. Harus membalaskan dendam untuk putrinya. Tuan Yun harus mengatakan yang sebenarnya, putrinya belum mati, emang Yun butuh uang. Tetapi disuruh bunuh anak orang lain. Dia tidak bisa. Jadi bawa ke panti asuhan amal, lalu berikan pada Eng Su. Alamat anak kandung yang dia rindu setiap hari. Sampai satu restoran, saat itu ada satu gadis keluar. Masih memegang handuk kecil di tangannya, Eng Su baru melihatnya.
Itu adalah handuk yang dikenakan putri dia saat keluar dari penjara. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan emosi lagi, berlari untuk memeluk gadis kecil itu. Menunggu 10 tahun akhirnya bisa ketemu juga. Pada saat itu ada seorang datang mendorong Eng Su. Dan orang ini adalah ayah angkat punya putri dia. Pada saat yang sama, dia adalah mantan reporter ingin membantu Eng Su mengajukan banding atas hukuman itu. Sayang sekali mereka berdua belum pernah bertemu.